Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke podcast Makif. Di sini kita kedatangan bintang tamu kita yaitu Kang Rosyid. Hai. Bisa diperkenalkan Kang, namanya siapa, sedang berkuliah di kampus apa dan jurusan apa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arsyid Bayu Akila. Saya sedang kuliah di Universitas Gunadarma di jurusan Teknik Komputer. Yaitu di Teknik Komputer itu D3. Di situ saya juga dapat beasiswa sampai S1. Di D3 itu saya belajar Teknik Komputer dan S1 itu Sistem Komputer. Jadi kayak S1-nya Sistem Komputer tuh sama aja sebenarnya, cuman bedanya D3 dan S1. Kenapa Akang memilih jurusan Teknik Komputer ini? Nah, untuk sebelumnya itu saya pinginnya tuh di film dan televisi ya. Iya. Itu di Universitas Surakarta Indonesia, Universitas Seni Indonesia Surakarta dan Asik. isi Surakarta dan UPI Bandung itu FTV. Dan karena saya mungkin persiapannya kurang matang ya di SNBT, jadi tidak lolos SNBT dan saya mendaftar di Gunadarma itu beasiswa dan dapat informasi itu dari BK. Jadi kalau teman-teman ingin informasi lebih lanjut itu di BK. Dan itu alhamdulillah diterima. Wah, selama berkuliah di jurusan Teknik Komputer ini ada tugas atau rintangan terbesar gak yang Akang alami? Banyak sih, kadang saya jarang ngumpulin tugas, tapi alhamdulillah sih kalau presentasi banyak yang ngumpulin. Dan itu juga ngumpulin tuh hamin jam, bukan hamin hari. Karena bisa tuh tugasnya seminggu gitu deadline-nya. Tapi saya ngerjainnya di hamin satu atau hamin jam juga. Karena biar lebih cepat aja. Soalnya saya juga ada kerjaan yang lain juga gitu. Oh, perbedaan paling besar selama SMA dan kuliah itu apa, Kang? Kalau perbedaan paling besar sih di pergaulan ya, karena itu kerasa banget gitu pergaulannya dan di guru atau dosennya gitu. Pembelajaran juga sangat beda banget lah. Kalau di SMA mungkin kayak kita yang nyari gurunya tuh gampang gitu. Kalau di kuliah tuh kita nyari dosen tuh susah banget, bener-bener kayak susah harus nyari ke gedung-gedung gitu, antar gedung gitu. Terus ngumpulin tugasnya juga harus bener-bener ke dosennya gitu, ke ruangan dosen. Dan itu rasanya ruangannya itu terpisah ya. Kalau di Seman kan kayaknya ruangannya disatuin, udah tinggal nyari mejanya. Iya. Tapi kalau di universitas saya itu ruangannya beda-beda. Jadi harus nyari gedung berapa, lantai berapa, ruangan berapa. Berarti benar-benar harus dicari satu-satu ya, Iya. Kang? Oh, selain kegiatan kuliah ini ada kegiatan lain nggak yang Akang lakukan? Kegiatan lain sih saya mencoba di freelance fotografi otomotif ya. Itu kayak mobil-mobil gitu, supercar, hypercar juga pernah nyoba di situ. Hmm, eh, kan kerjain apa freelance ya, Kang? Iya, freelance. Freelance ini tuh bikin kuliah terganggu gak sih, Kang? Kalau terganggu sih ada mungkinnya terganggu, tapi saya berusaha manajemen waktunya gitu. Jadi kayak saya kuliah cuma 4 hari di Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dan yang lainnya itu libur kan. Itu saya gunakan untuk pertama ada yang ngerjain tugas dan mencoba freelance-nya itu. Nah, freelance ini saya alhamdulillah buat tambah-tambah uang jajan gitu. Nah, berarti penghasilannya lumayan ya Ya, dari lumayan sih freelance. bisa dibilang. Awalnya bisa freelance itu gimana, Kang? Awalnya gitu saya dari ikut acara Karmit ya. Di Instagram gitu ada acara-acara Karmit, nyoba foto-foto terus dikirim di story dulu. Nah, dari story saya tag ownernya, owner mobilnya, misalnya kayak saya foto mobilnya Ferrari. Nah, itu saya tag ownernya. Dari owner itu kadang ada yang minta untuk privat photoshoot gitu. Oh, Ya dari situ kembang lah, berkembang alhamdulillah. berarti awalnya iseng aja Ya ya? pertama iseng-iseng aja terus nyobalah. Ternyata ada yang minat gitu. Lumayan ya. Lumayan. Eh, Tips buat teman-teman, semisal nih teman-teman kita tuh ada yang mau nyoba freelance tuh gimana sih, Kang? Kalau tipsnya gitu pertama mungkin dari kecil-kecil aja, dari misalnya lingkup keluarga nyoba-nyoba foto atau dari temen ada acara nyoba foto. Terus nanti kalau ada temen ada acara kita menawarkan. Nah, itu jangan dilihat dari harganya berapa, value-nya berapa, tapi buat latihan kita lah intinya untuk meningkatkan lagi. Nyoba kecil-kecilan dulu aja sih. Oh, terakhir nih Kang, kan Akang sebagai penerima beasiswa harus menjaga IPK kan? Iya betul. Caranya tuh gimana sih Kang biar misalnya kerjanya tetap jalan, tugasnya juga tetap ada gitu, gimana sih? Nah, karena di Gundar itu beasiswanya tuh minimal di IPK 325 ya. Dan itu nilainya tuh harus antara A atau B dari semester 1. Dan itu saya alhamdulillah
dapat itu untuk ininya, untuk dari freelance dan tugas kuliahnya itu saya memanajemen waktu, benar-benar manajemen biar tidak ketinggalan juga mata kuliah, dan untuk proyeknya juga tidak keteteran juga. Itu yang tadi saya bilang, dari seminggu itu kan ada yang libur, nah itu saya benar-benar manajemen waktunya. Walaupun sering dibilang, kamu kenapa di kamar terus? Padahal itu sebenarnya saya ngerjain tugas atau ngapain gitu. Walaupun main HP terus, tapi saya kembangkan HP-nya itu biar buat jadi tempat nugas, atau laptop juga tempat nugas gitu sih. Ya, pesan buat adik-adik SMA nih, buat yang mau nyoba freelance atau mau kuliah sambil kerja tuh ada nggak, Kak? Kalau yang dari adik-adik SMA dari freelance, jangan malu, alat yang kita punya jangan sampai malu, jangan banyakin gengsi lah. Jangan banyakin gengsi. Pokoknya alat yang kita punya tuh usahakan manfaatin dengan baik. Mulai dari misalnya mau jadi videografi, usahakan HP itu dimanfaatin dengan baik gitu. Benar-benar kayak kita skillnya yang upgrade, bukan alat yang di-upgrade. Karena kalau alat jadi upgrade, skill kita kurang di-upgrade tuh ini nggak seimbang gitu jadinya. Kurang gitu sih. Terus kalau dari untuk perkuliahan sih semangat aja, banyakin belajar, terus untuk mencapai yang kita tuju tuh benar-benar harus terus satu tujuan gitu intinya. Jangan pelintan gitu mau tujuan ini tapi kita mininya ke sini, jangan pelintan gitu sih sebenarnya. Terus kalau buat SNBT kita harus belajar dari mungkin kelas 10, kelas 11, karena saya tuh persiapannya karena mepet banget, jadi mungkin itu yang membuat saya nggak diterima. Karena emang SNBT tuh bener-bener susah itu sih menurut saya. Oke, jadi pelajaran yang kita bisa dapat tuh kurangin gengsi Iya dan betul. lanjut aja lakuin apa yang kalian suka, dan jangan lupa buat persiapin SNBT ya, Ya Kak. SNBT betul. Iya, itu penting banget. Segitu aja kan kayaknya bincang-bincang kita Oh, kali tapi saya ini. menambah satu nih. Apa? Untuk yang freelance tuh saya sangat seneng, kenapa di videografi atau fotografi itu benar-benar dapat value yang banyak, mungkin dari yang saya kecil sampai saya ke titik ini tuh benar-benar seneng banget, karena saya bisa lihat supercar atau hypercar itu karena freelance-nya ini, terus bisa diajakin naik rolling shoot bareng gitu, asik banget sih, benar-benar kayak value-nya tuh dapet dan experience juga dapet, walaupun mungkin saya kurang gitu, tapi alhamdulillah saya sering diajak gitu untuk ikut-ikut kayak seperti itu sama owner atau komunitas-komunitasnya gitu. Jadi bisa untuk Jadi menambah relasi ya nambah juga ya, relasi Kak. juga, relasi juga penting sih itu buat anak SMA. Terus kayak coba-coba untuk lihat-lihat di LinkedIn, kalian bikin LinkedIn dimulai dari SMA, jangan kayak pikir kalian aduh LinkedIn kayaknya buat anak kuliah aja mau kerja, jangan, mungkin dari SMA buat LinkedIn itu buat relasi juga sih sebenarnya, buat nantinya juga lebih gampang kalau nyari relasi. Oh, berarti jangan lupa buat LinkedIn ya. Eh, Enggak, Penting banget ya LinkedIn itu untuk anak SMA. kalau LinkedIn sendiri sih itu nggak begitu penting, cuman kalau sekarang perusahaan banyak tuh kayaknya nyarinya dari LinkedIn gitu ya, sepengetahuan saya, karena teman-teman saya juga rata-rata dari LinkedIn, karena mungkin sekarang saya lihat kayak pada nyerahin amplop coklat gitu, terus jarang dipanggil ya. Tapi kalau LinkedIn itu kalau kita udah banyak relasinya yang terhubung dengan LinkedIn kita, kayak dengan siapapun ya, kayak CEO atau apa tuh kayak gampang banget kalau kita terhubung itu. Oh, gitu ya, Karena di Kak. perkuliahan tuh kayak magang gitu juga suka gampang kalau kita punya relasi. Karena intinya relasi itu penting sih kalau di dunia perkuliahan, dan di dunia luar juga relasi penting banget. Selain kita harus ngembangin relasi, ada hal lain yang harus dikembangkan nggak, Kak? Soft skill sih. Soft Ya skill. itu soft skill Soft banget. skill kayak gimana tuh? Mungkin pada mikir di ambisiusnya di akademik ya, tapi kita mengesampingkan soft skill, kayak kita punya bakat di futsal atau di basket tuh kembangin juga, itu juga yang basket atau futsalnya, karena itu juga penting sih di dunia luar, karena nggak mungkin juga semuanya pakai akademik gitu, harus pakai soft skill juga. Ya, berarti penting banget soft skill untuk masuk ke dunia kerja ataupun kuliah ya. Ya menurut saya sih itu sih penting juga soft skill. Oh, jadi teman-teman jangan lupa setelah itu kita harus mengembangkan soft skill kita juga, jangan hanya terpaku pada akademik. Terakhir Kang, ada pesan gak nih buat teman-teman SMA 1 Citerep nih? Sebelum saya Pesannya sih mungkin banyak yang bilang kayak sekolah kita tuh di pelosok, tapi jangan anggap itu sebagai hinaan atau apa, itu sebagai semangat bahwa kalau anak seman juga bisa lebih berkembang gitu. Saya seperti saya lah. eh, Amin. amin. Eh, Ini udah segitu aja bincang-bincang kita kali ini. Saya tutup. Terima kasih ya Kang Roshid sudah Sama-sama. mau hadir ke dalam podcast kali ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.